Oke, yang pertama ada penyimpanan dan transmisi data. Penyimpanan data merupakan aspek krusial dalam dunia digital yang memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan pemeliharaan informasi secara acak. Penyimpanan data dalam dunia digital adalah sebuah benda elektronik yang mampu menyimpan data-data elektronik dengan tujuan agar dapat dibuka kembali atau digunakan kembali. Data yang disimpan berupa gambar diam, gambar bergerak, suara tulisan, dan sebagainya. Beberapa jenis alat penyimpanan data yang cukup populer dalam dunia komputasi sebagai berikut. Yang pertama ada hard disk. Hard disk atau cakram keras atau hard disk drive atau hard drive adalah sebuah benda yang mampu menyimpan data digital. Kedua, flash disk. Flash disk adalah sebuah alat penyimpanan dan eksternal yang dihubungkan port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Yang ketiga ada micro SD. Micro SD adalah kartu memori non-volatile yang dikembangkan oleh SD Card Association yang digunakan dalam perangkat portable. 2. Transmisi data. Transmisi data ada proses pengiriman informasi dari satu lokasi ke lokasi lain melalui media komunikasi. Proses transmisi data melibatkan encoding informasi menjadi sinyal digital atau analog yang dapat ditransmisikan melalui media komunikasi. Perkembangan teknologi nirkabel seperti 5G telah menghadirkan kecepatan transmisi yang luar biasa dan memungkinkan konektivitas yang lebih baik dari bagi perangkat dan aplikasi digital. Penelitian dan pengembangan di bidang transmisi data menjadi penting untuk menghadirkan solusi yang lebih canggih dan efisien dalam era digital yang terus bergerak maju. Media transmisi data. Untuk melakukan transmisi data diperlukan suatu media. Media ini sendiri memiliki beberapa macam seperti bus kabel yang bisa terdapat pada perangkat internal komputer, sedangkan untuk eksternal komputer dalam transmisi data dapat menggunakan kabel eksternal, wired serta wireless dan nirkabel. B. Jalur transmisi data. Jalur transmisi data merupakan suatu alat yang mampu mengirimkan informasi dengan menggunakan peralatan yang lain. Jalur transmisi data ini dibagi menjadi 3 macam, yakni multicast, broadcast, dan unicast. C. Konfigurasi jalur transmisi data. Sebelum menggunakan transmisi data, maka salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan adalah konfigurasi jalur transmisi data. Dalam hal ini, konfigurasi tersebut dibedakan menjadi 2 macam, yaitu point to point dan point to multipoint. B. Fungsi dan cara kerja jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer beserta periferalnya seperti printer dan peralatan lainnya yang saling berhubungan. Informasi dan data dihubungkan melalui kabel-kabel sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar informasi, dokumen, dan data, serta mencetak dengan printer yang sama. Pengguna jaringan juga dapat bersama-sama menggunakan hardware atau software yang terhubung dengan jaringan. Jenis-jenis jaringan komputer: PAN (Personal Area Network), LAN (Local Area Network), CAN (Campus Area Network), MAN (Metropolitan Area Network), WAN (Wide Area Network), Ethernet, VPN (Virtual Private Network). Cara kerja jaringan telepon kabel dan seluler. A. Suara pengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon. B. Mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan kemudian disalurkan oleh perangkat telepon. C. Sinyal tersebut disalurkan melalui kabel ke pusat telekomunikasi. Dari pusat telekomunikasi, sinyal tersebut diteruskan kepada penerima.
Setelah sampai ke penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker. 2. Cara kerja jaringan telepon seluler. Suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon. Mikrofon mengunggah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan kemudian dipancarkan oleh ponsel ke BTS terdekat. Sinyal tersebut diterima oleh BTS dan sinyal tersebut diteruskan ke pusat telekomunikasi. Dari pusat telekomunikasi, sinyal diteruskan kepada BTS terdekat, kemudian diteruskan kepada si penerima. Setelah sampai kepada penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker. Data. 1. Perbedaan transmisi data yang dikirim secara analog dengan yang dikirim secara digital adalah jawab media transmisinya. Pembahasan pada transmisi analog dia menggunakan gelombang pembawa, sedangkan pada transmisi digital menggunakan sinyal digital dalam bentuk angka biner 1 dan 0. 2. Hard disk menggunakan fluid bearing dengan tujuan untuk jawab meminimalkan gaya gesek dan tingkat kebisingan. Pembahasan dahulu hard disk menggunakan ball bearing, tetapi kini hard disk sudah menggunakan fluid bearing. Dengan menggunakan fluid bearing, gaya friksi dan tingkat kebisingan dapat diminimalisasinya. Yang ketiga, salah satu komponen pokok hard disk yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam hard disk agar tidak terkena debu, kelembaban, dan hal yang lain dapat mengakibatkan kerusakan pada data adalah jawabannya yaitu enclosure. Pembahasan enclosure adalah lapisan luar pembungkus hard disk. Enclosure berfungsi bagian dalam hard disk agar tidak terkena debu, kelembaban, dan hal yang dapat mengakibatkan kerusakan pada hard disk. 4. Salah satu penyimpanan data yang berupa kartu memori yang non-volatil biasanya digunakan dalam perangkat portable dinamakan jawabannya microSD. MicroSD adalah kartu memori yang non-volatil yang dikembangkan oleh SD Card Association yang digunakan dalam perangkat portable. Yang kelima, read write head diartikan sebagai pengambil penulis data dari cakra magnetik. Read write head diartikan sebagai pengambil penulis data dari cakra magnetik. Read write head merupakan komponen pokok yang menyusun sebuah hard disk.